Halo teman-teman, sobat Sibakul Jogja semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Kak Wahyu di channel YouTube di podcast Plus Jogja. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Pak Wisnu selaku Kepala Bidang Kewirausahaan. Matur suwun Pak, sampun rawuh. Siap. Selamat Sibakul Jogja Pak. Iya. Naik kelas Pak pokoknya. Naik kelas UKM kan, naik kelas. UKM naik kelas, siap. Dan satu lagi ada Mas Febri dari Ultima. Siap Mas. Matur nuwun sampun rawuh ini. Sami-sami Mas Wahyu. Gimana tadi cuaca di luar, hujan? Oh, hujan lumayan lebat. Lumayan lebat. Semakin ke Dinkop semakin deras hujan. Terus ya. Rezekinya semakin deras. Amin. Dan ini Mas Febri ini terima kasih sekali dari Ultima untuk perwakilan. Dan pada kesempatan kali ini Pak Wisnu dan Mas Febri kita sama-sama akan membahas salah satu program Dinas Koperasi UKM DIY yang bisa dibilang mungkin ini adalah level yang paling tinggi gitu. Namanya program masterclass Sukatan. Betul ya, begitu ya? Siap. Nah, betul, dan Mas. rencananya program ini akan segera dijalankan dan nanti akan menggandeng teman-teman Ultima. Begitu nggih. Nah, ini mungkin ini dari Mas Febri terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan Mas program masterclass ini seperti apa dan ini nanti arahnya untuk ke siapa saja. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Sobat Sibakul Jogja, salam UKM naik kelas. Alhamdulillah kami bersama Dinkop nanti insya Allah sebentar lagi ya, karena ini catat tanggalnya ya. Karena pendaftaran itu maksimal tanggal 9 Oktober 2025 melalui link yang mungkin nanti bisa di-share di grup maupun di medsos terkait. Nah, kemudian nanti dari pendaftaran tersebut Mas Wahyu nanti kita akan setelah ditutup nanti kita akan screening atau kita filter, kita assess, itu nanti kita akan umumkan, kita akan kontak itu tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Oktober. Oke. Jadi nanti memang Sobat Sibakul semuanya, program ini memang ada persyaratan khususnya ya. Yang pertama itu adalah memiliki usaha dengan usia minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah pernah mengikuti program-program inkubasi dari Dinas Koperasi. Oke. Baik itu UKM naik kelas ataupun pijar maupun Sibakul itu sendiri. Oke. Jadi nanti alumni program inkubasi yang berminat atau ingin mengikuti program UKM naik kelas ini, master kelas ini, nanti bisa langsung mendaftarkan dirinya. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah omsetnya minimal 30 juta per bulan, Mas. Oke. Dengan karyawan lebih dari 3 orang dan sanggup mengikuti program pelatihan yang paripurna. Artinya karena ini adalah program yang energinya besar, kolaborasinya besar bersama Dinkop, kemudian tadi juga disampaikan bahwa ini adalah program yang paling fleksibel lah dari Dinkop tahun ini. Jadi nanti seleksinya juga akan kita laksanakan dan kemudian harapannya kita bisa mengumpulkan 25 business owner untuk mengikuti UKM Masterclass ini dengan lancar dan baik dan tanpa izin ya, karena bisa jadi kan yang daftar ratusan tuh nanti. Sudah kita istilahnya sudah kita pilih 25 kemudian bisa mengikuti program ini tapi ikutnya tidak serius. Nah, itu kan kasihan yang lain. Kalau memang Sobat Sibakul semuanya itu sudah mempunyai mentalitas belajar yang seperti yang kami inginkan, itu silahkan mendaftar. Nah, kemudian nanti teknisnya itu tanggal 14 Oktober, Sobat Sibakul semua nanti kita akan menyelenggarakan seminar terlebih dahulu. Jadi kita kumpulkan dulu di satu forum atau suatu occasion. Nah, setelah itu baru nanti 15 sampai 18-nya itu adalah pelatihannya. Menginap, betul. Nah, kemudian nanti apa saja yang kemudian nanti bisa kita pelajari di sini? Yang pertama itu adalah targeting pemasarannya. Karena kan kita ini objektif utamanya adalah bagaimana meningkatkan omset dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, mohon maaf. Dan kemudian nanti kanal yang mungkin bisa dioptimalisasi adalah digital marketing. Jadi nanti di pelatihannya kita juga akan provide
guideline terkait digital marketing. Kemudian yang ketiga nanti bisa kita juga akan berikan terkait dengan literasi keuangan. Literasi keuangan, kemudian selanjutnya manajemen gudang dan produksi, dan yang terakhir yang paling penting adalah manajemen human capital dan leadership-nya. Jadi kurang lebih untuk gambarannya adalah seperti itu. Saya yakin ini juga publikasinya sudah banyak dilaksanakan oleh tim kami maupun tim Dimkop. Nanti untuk link pendaftaran nanti mungkin bisa dibantu, mungkin ada di kolom deskripsi atau di mana yang bisa diposting, ikut embed di situ. Gitu mungkin Mas Wahyu, gambaran pertamanya. Boleh nggak dikasih gambaran ini sebelum nanti ke Pak Kepala Bidang Kewirausahaan? Seberapa urgent sih si UKM ini perlu untuk ikut kegiatan ini menurut Mas Febri ini? Seberapa urgent ya? Gini Mas, jadi menurut framework yang kami ada di sana ya, tim Ultima di sana itu baik partner kami. Jadi entrepreneur itu sendiri itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang dia itu baru starting up. Nah, itu biasanya orang-orang yang yang penting iso jualan, yang penting bisa punya produk dan dijual. Kemudian itu bisa istilahnya menjadi mata pencaharian, dapat dana rutin yang masuk untuk menghidupi kita. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada fase yang namanya profiting. Profiting itu berarti dia sudah selesai sudah tahu produk unggulannya apa, produk yang menghasilkan banyak margin apa, sudah tahu juga produk secondary atau produk pendamping atau produk lainnya yang mendukung bisnisnya itu apa. Kemudian dia udah naik nih ke level profiting di mana dia harus membukukan, mendokumentasikan keuntungan-keuntungan tersebut. Jangan sampai nanti dia omsetnya sudah mulai ada, labanya sudah mulai terdokumentasi, tapi uangnya nggak tahu kemana. Jadi cuman ada sebatas tulisan tapi real money-nya nggak ada. Ini kemana? Nah, kan gitu. Jadi ada level profiting, kemudian setelah itu nanti ada systemizing. Nah, systemizing itu nanti tentu saja tidak hanya bicara SOP ya. Nanti kan ada ketentuan mungkin ya, kalau umumnya ketentuan kamu ikut jadi timku itu syarat dan ketentuannya apa, ada kontrak kerjanya ada apa enggak, sistem penjualannya bagaimana, sistem gudangnya bagaimana. Nah, itu yang mungkin nanti bisa membantu sistemasi dari business owner tersebut. Nah, setelah itu baru nanti membuka cabang-cabang dan kemudian nanti menjadi orientasinya sudah ke investment. Ya, jadi kok ditanya urgensinya seberapa penting ya, itu nanti kita balikin lagi ke para sobat Sibakul sekalian. Kira-kira sobat Sibakul ini apakah ingin terus ada di fase starting yang cuman jualan produk itu aja gitu, atau ingin naik level nih ke profiting setelah dapat laba yang tinggi? Apakah nyaman cuman di situ aja, cuman diri sendiri yang mungkin bisa beli ini, bisa beli itu, tapi karyawannya digajinya di bawah UMR. Mau nggak kira-kira memperbesar manfaatnya, memperbesar bisnisnya ke tahap systemizing? Apakah cukup dengan satu bisnis atau bisa kemudian nanti buka bisnis baru atau buka cabang baru? Nah, itu sebenarnya adalah step-step atau tangga entrepreneur yang mungkin sobat Sibakul Jogja semua bisa tanyakan lagi ke diri sendiri, apakah di mana posisi saya dan kemana saya harus menuju gitu ya. Artinya kalau di sini teman-teman sobat Sibakul Jogja udah sangat jelas ya, bahwa ketika teman-teman membangun bisnis pastinya pingin untung. Nah, tapi untung itu kan kalau bisa, tadi kata Mas Febri itu, apakah hanya untuk dirinya sendiri, ya kan? Apakah bisnis Anda itu juga pinginnya akan lebih banyak memberikan manfaat kepada banyak orang, kira-kira demikian ya. Oke, dan tadi juga disampaikan ternyata kalau dilihat mungkin materinya juga cukup tinggi ya sebenarnya ya. Tidak hanya sekedar materi-materi dasar, tapi sudah di level-level yang tinggi ya. Kalau kemarin sempat lihat itu mungkin level itu ada di pelatihan kelas 2 ke kelas 3 kira-kira gitu ya. Di profiting dan systemizing, Mas. Jadi kenapa kok kemudian ada persyaratan omset harus sekian, kemudian jumlah karyawan harus sekian? Karena kan
dalam menuju ke tangga berikutnya atau dalam melatih sekelompok entrepreneur itu kan materi itu tujuannya kita harus jelas, kemudian materinya juga tidak sama ketika kita melatih fase starting dan ketika kita melatih fase multiplying itu kan nanti materinya kan berbeda. Berbeda. Jadi gitu untuk ya. menyeragamkan kelompok dulu sehingga frekuensinya sama, vibrasinya sama. Di fase vibrasi yang sama tersebut, materi-materi yang sudah kita sebutkan di awal tadi ada leadership, kemudian targeting market, digital marketing, manajemen warehouse dan lain sebagainya itu adalah materi-materi yang bisa dioptimalisasi, disesuaikan sesuai dengan bisnis model masing-masing di fase profiting dan systemizing. Harapannya yang masih di fase profiting itu dia nanti siap untuk systemizing, kemudian yang sudah di fase systemizing omsetnya seratusan juta lebih sampai 300 juta itu bisa nanti menuju ke multiplying. Dia mau buka cabang atau mau bikin brand baru atau usaha baru. Nanti arahnya ke sana, Mas. Baik. Ini kalau bisa dibilang ini adalah kelas yang cukup tinggi ya kalau dari sisi kurikulum, dan di sini ada Pak Wisnu ini selaku Kepala Bidang Kewirausahaan. Pak, nun sewu Pak, ini kan kalau kita melihat penjelasan Mas Febri ini, master class ini disusun ibarat kata menjadi sebuah kelas yang tertinggi mungkin ya, bisa dibilang dari tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa master class itu bisa dibilang adalah kelas di mana UKM yang sudah naik kelas ini dinaik kelaskan atau dioptimalkan lagi. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Pak untuk sobat UMKM di sini, kenapa dari Dinas Koperasi membuat program seperti ini Pak, dan ini kan kelasnya tinggi soalnya Pak gitu. Ya, jadi gini Kak Wahyu pertimbangannya. Jadi Dinas Koperasi punya kepentingan untuk bagaimana ekosistem entrepreneur, ekosistem wirausaha itu terbentuk. Dan ini penting karena data-data menunjukkan kita masih dalam fase yang belum capaiannya belum bagus terkait kinerja rasio kewirausahaan. Jadi untuk menumbuhkan wirausaha baru tidak sekedar mencetak wirausaha muncul, tapi bagaimana wirausaha itu bisa hidup dalam sebuah ekosistem yang pas. Artinya kita tidak hanya sekedar menumbuhkan, tapi kita bagaimana ekosistem entrepreneur itu kemudian bisa muncul dari perspektif hulu hingga ke hilir. Tantangan-tantangannya itu bisa kemudian dikelola dengan baik. Kemudian mereka yang sudah mencoba berkiprah atau terjun dalam dunia usaha punya banyak relasi yang memungkinkan mereka pada wadah yang seirama. Nah, ini yang membuat bagaimana nanti ada rule, ada nilai, ada komitmen, ada kreativitas, ada ketangguhan yang itu harus terus dipupuk. Kita kondisikan melalui banyak kegiatan yang memungkinkan orang-orang yang punya kreativitas ini memang punya ruang untuk berekspresi, dan benar-benar kita fasilitasi beberapa tantangan yang mereka hadapi bisa diberikan solusi, bisa ada arahan, skema pasarnya nanti seperti apa, produk yang kemudian disukai pasar seperti apa. Lah ini yang kemudian coba kita bangun dari awal hingga ke hilir. Memang untuk perspektif yang kedua, selama ini kita masih ada segmentasi ya. Kita masih banyak melakukan inkubasi kepada banyak wirausaha yang pemula, yang usahanya di bawah 2 tahun, bahkan yang pseudo wirausaha, yang prawirausaha juga kita dampingi, dan ada banyak tantangannya. Semua itu ternyata problem wirausaha itu tidak hanya dimaknai dari kacamata wirausaha saja, mungkin dari aspek ketenaga kerjaan, kurikulum pendidikan. Nah, ini kemudian hal yang kemudian saling mengkait sehingga kami harus memberikan porsi kepada
mereka segmen-segmen yang kemudian wirausaha yang mungkin kelas 2 atau kelas 3 dalam kurikulum Sibakul. Kita kan ada beberapa kegiatan inkubasi yang menyasar prawirausaha, mungkin ini anak-anak sekolah, anak-anak SMK. Melalui Saka Wirausaha itu sudah ada segmentasinya sendiri, ada ekosistemnya sendiri. Kemudian yang baru-baru ini dengan coba kita kolaborasi dengan Ibisma ya, yang startup yang baru. Katakanlah ya kalau bukan saya bukan nggak langsung startup ya, tapi mereka yang baru membuka ini yang kurang dari 2 tahun, coba kita ada ruang inkubasi tersendiri melalui yang istilahnya yang pijar yang dengan teman-teman Ibisma ini. Kemudian yang ketiga yang pijar ini, yang bagaimana kemudian dengan tadi disampaikan Mas Febri ini kemudian untuk yang levelingnya paling tinggi ini biar mereka itu nanti tidak sekedar mencari cuan saja, tapi mereka bisa menarik teman-teman yang lain untuk kemudian berkecimpung pada spirit kreativitas yang punya nilai-nilai entrepreneur yang sama. Bisnis boleh berbeda, tapi spirit kreativitas, spirit inovasi, spirit ketangguhan, apapun, strategi untuk bagaimana katakanlah melebarkan pasar, membuat diversifikasi produk, bagaimana menjaga kesetiaan pelanggan, itu mungkin menjadi sebuah pembelajaran yang bisa dimaknai bersama. Dan ini yang terpenting. Jadi mungkin materi-materi yang diberikan tentunya sudah harus jauh berbeda dengan yang level-level starting ya. Tadi kalau di logika dari 5 tahapan tadi ada starting, kemudian hingga multiplying, hingga investing. Ini yang nantinya harapannya bisa memberikan, karena yang ikut ini tentunya harus benar-benar dipilih, benar-benar mereka yang sudah advance, dan ini tidak gampang. Nanti kalau materinya mungkin levelnya sama dengan yang awal-awal, tentunya ada kebosanan. Mereka kan levelnya biasanya sudah bisa memberikan materi, tapi kalau yang ini mestinya bagaimana mereka bisa benar-benar diberikan tadi bahasanya Mas Febri, skala providing, systemizing hingga multiplying hingga investing ini nanti punya klaster kurikulum yang berbeda, sehingga mungkin pemasaran boleh melalui medsos, tapi kemudian medsos yang disampaikan seperti apa strateginya, apakah tidak hanya kemudian bagaimana membuat konten, tapi bagaimana mengelola konten, mengamankan konten, mengembangkan konten yang kemudian penting untuk kemudian dikembangkan dan menjadi pembeda. Kalau ini nanti benar-benar sukses, skema inkubasi yang level lebih tinggi ini kemudian bisa menjadikan contoh untuk bagaimana kemudian kita kembangkan. Karena sekarang skema inkubasi yang dikembangkan oleh banyak pihak, saya lihat di Jogja ini kan yang mengadakan tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, bahkan lintas kementerian juga banyak event inkubasi di Jogja, tapi sebagian besar saya levelnya masih starting ini kan. Yang starting. Iya, sebagian besar saya lihat masih starting. Bahkan banyak ruang-ruang yang saya lihat itu satu arah, tapi mungkin pendampingan yang intensif, bagaimana muncul chemistry antar pelaku-pelaku tertentu ini yang mungkin perlu banyak ditumbuhkan. Ini yang terpenting agar kita tahu benar-benar kalau menghadapi pendampingan intens memang tidak bisa disamakan dengan mengajar kelas 100 atau 50, tapi memang ada beberapa kasus memang harus intens dan mendalami terkait apa sih you punya bisnis, kondisimu seperti apa, sekarang kamu stagnasinya di mana, perkembanganmu loss atau memang sudah saatnya tadi membuka cabang atau justru mengembangkan produk
dengan varian lain lah ini yang perlu didalami karena case by case ini punya penanganan atau treatment yang berbeda. Dan ini yang mestinya banyak dikembangkan pada level-level yang lebih up ini, yang lebih tinggi biar keputusan untuk bagaimana mereka merasa mengambil sesuatu regulasi yang tepat buat bisnisnya sendiri benar-benar berdasarkan analisa dari teman-teman pendamping atau teman-temannya Mas Febri ini sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang terpenting. Baik, artinya kalau dari penjelasan dari Bapak disampaikan bahwa UKM ini pada dasarnya ada yang sedang tumbuh atau berproses begitu ya. Iya. Tetapi ketika mereka sudah terus bertumbuh, terus berproses, ada fase di mana mereka juga ingin naiknya laginya begitu ya Pak ya. Betul. Dan kemudian dinas mengambil sebuah langkah inovasi membuat program dengan nama Masterclass ini ya. Iya. Jadi seperti ini Mas Wahyu. Tiap orang ketika membuka bisnis dia punya banyak visi masing-masing. Ya, visi ini tidak bisa diseragamkan. Mungkin bagi kita visinya bisa hanya sejauh 5 km, 10 km kalau kita pakai bahasa simplifikasi ya. Nah, ini harus yang jaraknya jauh, dekat atau yang paling jauh itu harus treatmentnya akan berbeda. Kemudian belum skala bisnisnya, belum jenis bisnisnya. Nah, spirit ini yang kemudian minimal nanti UMKM yang lolos seleksi ini nanti bisa mendapat pendampingan dari mentor-mentor yang tepat. Mentor-mentor yang berkualitas, mentor-mentor yang tangguh, dan ini penting untuk kemudian kalau mereka sudah sukses, lah UMKM yang sudah bisa up ini nanti kan juga bisa menjadi mentor-mentor tambahan lagi yang kemudian bisa menarik teman-temannya untuk naik kelas. Punya teman sama-sama naik kelas dan struggle ini penting menjalankan sebuah wadah ekosistem wirausaha ini. Biar virus-virus entrepreneur ini terus menular kepada yang lain. Biar kreativitas hal yang susah. Negara maju itu jumlah wirausahanya kan rata-rata 10%, 8%. Indonesia masih 3%. 3%. Ya, Jogja mau ke 4 aja agak susah ya. Jogja itu 3,5 sampai 4 ya. Terkadang di semester 2 4, di semester 1 4, di semester 2 turun lagi lah. Ini yang tapi kita sudah cukup optimis karena Jogja sudah lebih baik karena sumber daya manusianya sudah cukup melimpah dengan didukung oleh banyak dunia pendidikan dan pelaku ekonomi kreatifnya cukup mendukung bagaimana untuk kemudian ekosistem entrepreneur itu sebenarnya tumbuh di sini. Ini tinggal kita mengeluh saja karena kalau kita lihat event-event katakanlah inkubasi yang dilaksanakan banyak pihak di Jogja, pesertanya selalu membludak dan jenis-jenis inovasi yang ada di sini itu cukup kreatif. Itu saya lihat apakah di kota atau di desa-desa itu sudah cukup lumayan, tinggal bagaimana memoles biar scale up bisnis seperti yang disampaikan Mas Febri itu kemudian bisa tercapai. Nggak nyaman di starting aja, dia harus bisa providing, multiplying, hingga investing. Ini yang terpenting. Kita jangan sampai zona nyaman itu kemudian melenakan yang membuat kita nggak naik-naik kelas. Ini. Ada satu statement ya tadi disampaikan oleh Pak Kabid ya, Pak Wisnu menyampaikan bahwa ada di zona nyaman gitu ya. Karena nyaman itu kemudian dia nggak naik kelas gitu. Ya. Nah, ini menangkap itu Mas Febri. Jadi penguatannya nanti ya kegiatan itu secara teknis untuk kemudian menjawab dan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu itu supaya benar-benar UKM ini nggak sekedar aku usaha yang penting aku untung tapi kemudian bisa berdampak yang lebih. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Mas. Siap. Teknis kegiatannya nanti itu sendiri itu akan seperti apa dan mungkin juga bisa disampaikan kalau nanti itu tadi juga disampaikan untuk narasumber ya, para mentor-mentornya yang akan hadir di kegiatan tersebut dan juga menjadi sosok mentor-mentor di acara tersebut ini kira-kira siapa saja, mungkin bisa dijelaskan Mas Febri. Ya Mas, jadi salah satu entrepreneur mentality yang baik itu adalah mentalitas
dia punya independensi dan kontrol diri yang baik sehingga dia bisa mendrive dirinya itu untuk selalu belajar, Mas. Oke. Dan kalau entrepreneur itu dia biasanya malah suka dengan hal-hal yang tidak prosedural dan kemudian tidak struktural birokratis gitu. Jadi untuk detail acara mungkin kita belum bisa spill di sini ya, karena itu adalah kejutan-kejutan yang kita siapkan untuk sobat semua. Keren ya. Tapi saya kalau boleh diperkenankan saya akan sampaikan sebuah riset yang dilakukan oleh Michael Gerber ini di US tentang UKM di sana. 40% UKM itu tutup di tahun kedua. Kemudian 80% itu tutupnya di tahun kelima. 96% itu jatuh atau tutup di tahun ke-10. Dan hanya 4% yang bisa bertahan. Kenapa? Karena entrepreneur itu cenderung terjebak di fase-fase teknis, fase manajerial dan fase entrepreneurship. Jadi kalau orang-orang sobat Sibakul semua, sobat Sibakul Jogja semua selalu bilang, ini bisnis kalau nggak ada saya, rawono aku orang melaku. Terjebak dia di fase teknis. Terus kalau misalkan teman-teman ini bisnis kalau nggak ada kamu nggak jalan, dia akan stuck di fase manajerial. Nah kalau dia udah bisa bilang bisnis ini lebih baik kamu yang menjalankan, berarti dia sudah berada di level entrepreneurship. Nah tadi menangkap dari Pak Wisnu, kalau orang sudah ada di zona trap kenyamanan, ketika dia merasa oh ya aku sudah cukup, anak-anakku udah mentas, dah nikah, dah kuliah, aku ngene-ngene wae iso urip. Apakah itu juga dirasakan oleh minimal 3 karyawan yang sobat semua ada di situ, di bisnis saudara-saudara semuanya? 3 tim teman-teman itu apakah merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan? Maka disitulah yang kemudian nanti kita akan kulik di sesi leadership ya, karena kan bisnis itu adalah memimpin atau mempengaruhi, kita selaku business owner, selaku entrepreneur itu mempengaruhi tim untuk mensukseskan bisnis sehingga manfaatnya bisa berlipat-lipat baik untuk bisnis itu sendiri maupun orang lain. Nah, di situ nanti kita juga salah satu master trainernya adalah orang yang mempunyai background yang kuat di situ, Mas Hendry Herjanto. Beliau kan praktisi NLP, salah satu orang yang menerima lisensi NLP profesional di Yogyakarta. Ada juga nanti ada Mas Dania Setiabudi, beliau juga business coach profesional dan certified business coach yang sudah puluhan tahun mendampingi. Dan saya mungkin nggak mau menjelaskan itu terlalu dalam ya, karena nanti seolah-olah kita kok apa sih muluk-muluk kayak gitu. Cuman sobat Sibakul semua, mungkin sobat Sibakul juga punya independensi untuk googling ya, untuk riset ya. Kalau misalkan kita masuk ke program sejenis di tempat lain, pakai konsultan bisnis independen lain, itu kira-kira teman-teman harus investasi berapa di situ? Sebenarnya bisa itu di riset itu. Nanti akan keluar nominal yang mungkin teman-teman akan terkejut ketika teman-teman Dinkop dalam hal ini memberikan fasilitas ini secara istilahnya menjadi ikut berperan untuk membangun ekosistem tadi ke bisnis yang positif di Yogyakarta. Teman-teman menurut kami sangat rugi lah kalau tidak berpartisipasi di program UKM Masterclass ini. Ya, apalagi gitu, dengan leveling program yang setinggi ini, dan kemudian dari sisi kebermanfaatan tadi juga sudah dijelaskan sangat detail sekali. Jadi bisa dibilang ini harusnya UKM ini pada berburu ini kalau mau teknologi ini ya kan? Iya kayak gitu. Nah ini mohon maaf ini Pak Wisnu, kan kalau kita ngomong ini UKM ini kalau ikut program seperti ini sebenarnya di luar itu kan berbayar, dan berbayarnya kan juga cukup mahal ya. Nah ini namun di sini dinas kemudian memberikan sebuah program yang kemudian program ini bisa diberikan kepada para pelaku usaha. Apakah ini juga bagian dari dinas yang selalu berkomitmen untuk kemudian ada tindak lanjut dari program-program yang
sebelumnya. Terutama tadi disampaikan juga oleh Mas Febri bahwa beberapa persyaratan, salah satunya adalah dia ini adalah peserta inkubator bisnis naik kelas, lalu kemudian dia sudah ikut program pendampingan, lalu kemudian setelah itu dia kemudian diberikan program lagi. Nah ini mungkin bisa seingat saya program inkubator kita diawali kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020. 2019 ya. Jadi mungkin sempat terhenti setahun ya karena pandemi, kemudian berjalan kita menggandeng teman-teman dari akademisi dari kampus dan harapannya alumni itu mungkin bisa kita monitor melalui UKM Masterclass ini selama mereka selesai program kemarin ada progres enggak? Oke. Jangan-jangan sudah ganti bisnis atau mungkin sudah selesai tadi yang ditakutkan Mas Febri itu kan jangan-jangan masuk kategori sekian persen tadi ya Pak ya. Ini yang ini penting agar kemudian kita bisa memonitor bahwasanya apa yang kita lakukan tidak sekedar yang pertama kegiatan selesai atau berbasis output, tapi outcome-nya ada tidak. Artinya kesinambungan bagaimana kita mencetak wirausaha itu kemudian benar-benar muncul ketika dia bisa melewati banyak fase dan bisnis itu adalah bagian dari proses menjalani sebuah kehidupan. Artinya menjalankan bisnis kan tidak selalu naik terus. Ya ada turunnya, ada setaknya, kemudian naik, baru naik tiba-tiba turun lagi, naik terus jatuh. Lah ini yang potret hidup kan seperti itu sebenarnya. Tidak lempeng terus ya. Kecuali dia anaknya konglomerat atau siapa ya. Yang kita tidak target kita tidak seperti itu ya. Kesuksesan kan tidak diambil dari endingnya saja. Tapi bagaimana dia melewati proses ini yang kemudian menjadi penting bahwasanya ayo menikmati semua proses yang kita dampingi. Kalau teman-temannya ekosistemnya itu kemudian muncul, dia merasa tidak akan sendiri. Nah ini yang terpenting. Ketidaksendiriannya dan dia bersama dengan teman-teman yang punya ruang dan suasana yang sama, ini penting untuk bagaimana kemudian wirausaha itu menjadi sebuah bagian dari sebuah lifestyle yang kemudian terus kita gaungkan. Makanya kita ada banyak segmen-segmen. Ini segmennya masih baru, ini sudah master. Nah, ini kemudian ada fase-fase antara yang coba kita hidupkan. Makanya bagaimana kemudian di Dinas Koperasi mengkondisikan ekosistem ini kemudian terus muncul pada banyak event apapun. Jadi harapannya nanti ekosistem tidak hanya sekedar seremonial di mana kapan, tapi ruang-ruang itu kemudian bisa muncul dari dari sudut-sudut dinas yang coba kita hidupkan. Makanya kita pengen nanti ruang-ruang di Dinas Koperasi benar menjadi bagian dari lifestyle seorang entrepreneur. Ini yang terpenting. Baik. Jadi artinya di sini ada penegasan teman-teman sobat UMKM bahwa Dinas Koperasi sendiri selalu komitmen untuk kemudian di situ menciptakan sebuah ekosistem yang begitu mendukung sekali untuk tumbuh dan berkembangnya para entrepreneur. Kira-kira demikian ya Pak. Dan tadi juga disebutkan bahwa tadi ketika kemudian sudah ada ekosistem itu lalu kemudian UKM kok kemudian ada yang merasa nyaman. Nah ini kalau nanti sudah merasa nyaman terus kemudian stuck di situ kan eman-eman. Betul ya Mas Febri ya? Betul. Oleh karena itu kemudian dimunculkan lagi sebuah program yang harapannya nanti bisa menaik kelaskan lagi dan memberikan nilai manfaat yang lebih banyak lagi kayak gitu ya. Oke, mungkin menutup di sesi podcast kali ini dari Mas Febri dulu mungkin ya. Ada nggak Mas hal-hal yang mungkin belum tersampaikan tapi ini mungkin cukup penting bagi teman-teman UMKM terutama yang memang ada di ini nih, ada di fase mereka ini seharusnya ikut acara ini nih, kira-kira kayak gitu nih. Iya baik ya. Siap Mas Wahyu. Jadi
Kenapa acara ini penting? Karena baru minggu kemarin saya itu ada sesi ya mentoring bersama klien kami. Dia terlanjur buka cabang. Oke. Jadi dia punya istilahnya bisnisnya udah mulai bagus. Kemudian dilalai kok dia dapat tawaran sewa murah. Kemudian dia ambil dan kemudian dia bukalah cabang itu. Cabang baru. Namun tidak selang berapa lama akhirnya menemukan kesulitan untuk manajemen cabang. Jadi jangan sampai kita itu pada posisi yang tidak tahu kapan kita buka cabang, kapan kita fokus di satu titik dulu, memperkuat titik itu dulu, dan kapan kita menutup cabang. Jadi istilahnya jangan sampai kita sebagai business owner itu tidak tahu nih, wah ada kesempatan, ketoke apik nek buka cabang baru, ketoke ning kono rame, buka lagi sana, ketoke bisnisku kalau misalkan bikin produk baru, rilis produk baru ini ketoke sepertinya prospek, tanpa riset, tanpa segmentasi yang jelas. Jadi jangan sampai selaku business owner tidak mengerti kapan kita mempertahankan, kapan kita ngegas dan kapan kita ngerem. Sehingga sobat Sibakul Jogja semuanya silahkan memanfaatkan fasilitas yang sudah di-provide oleh Dinkop DIY sebaik mungkin, karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Pun teman-teman kalau kehilangan kesempatan kali ini harus hire konsultan bisnis, harus hire mentor, coach, juga biayanya silahkan diriset sendiri ya. Untuk level ini berapa? Monggo kita mengundang komunitas-komunitas yang sudah alumni-alumni Dinkop yang sudah berinteraksi lama dengan ekosistem Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bersama-sama merefresh lagi motivasi dan spirit kita untuk memperbesar bisnis kita bersama Ultima Dinas Koperasi Jogja dalam program UKM Masterclass yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat ini. Siap. Oke, baik, terima kasih Mas Febri. Mungkin ada closing statement ini dari Pak Wisnu selaku Kepala Bidang Kewirausahaan, Pak. Di UMKM Masterclass ini nanti harapannya dengan bermitra dengan Ultima, kita tidak sekedar mempertahankan wirausaha yang ada, tapi benar-benar kualitas wirausaha itu benar-benar naik kelas. Benar-benar ada yang pada level profiting, kemudian systemizing, multiplying hingga investing. Ini yang terpenting. Mungkin investing dan systemizing ini yang kemudian bisa dinaikkan tahapannya ke tahap itu, baru kemudian nanti akan kita lihat, kita lihat setelah masterclass ini apakah benar-benar dia bisa naik kelas. Oke, baik. Ini artinya sudah sangat jelas sekali bahwa program ini ada rancangannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sobat UMKM semuanya, sobat dari Sibakul Jogja, ketika Anda mengikuti kurikulum Sibakul Jogja, nah ini sudah dari kelas 1 ya kan, ikut pelatihan, naik kelas ke kelas 2. Nah, selanjutnya ini masih ada lagi yang kemudian masterclass ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu ya yang memang kemarin juga sempat menyampaikan katanya saya pengen materi yang jauh lebih tinggi lagi. Kayak gitu kan. Apalagi yang ada rencana mau buka cabang, apalagi yang mau apalagi nih nambah karyawan lebih banyak lagi. Nambah karyawan, nambah produk, launching produk gitu ya. Nambah brand. Wah, ini nambah brand lagi ya. Oke. Baik, teman-teman sobat Sibakul Jogja, kira-kira demikian dulu untuk sesi podcast kita pada sore hari ini, dan kami sangat senang sekali. Terima kasih Mas Febri dan juga Pak Wisnu. Sami-sami. Terima kasih Pak Wisnu, Mas Wahyu. Siap. Oke, kita tutup dengan UKM naik kelas. Oke, siap. UKM naik kelas. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast berikutnya.